Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang fungsi-fungsi manajemen pendidikan Islam. Selengkapnya akan kami bahas di slide berikutnya. Baik, untuk materi yang pertama adalah tentang perencanaan atau planning. Pasti dalam suatu pembelajaran atau dunia pendidikan dibutuhkan sangat adanya perencanaan atau planning, karena sangat berpengaruh terhadap berjalannya suatu kegiatan. Oleh karena itu, apa aja sih hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan atau planning? Terdapat 6 prosedur dalam melaksanakan perencanaan atau planning. Prosedur yang pertama adalah menentukan dan merumuskan tujuan yang akan dicapai. Jadi sebelum kita memulai segala sesuatu dalam kegiatan, baik itu pendidikan maupun non-pendidikan, kita harus mempunyai tujuan dari kegiatan tersebut. Yang kedua adalah meneliti masalah-masalah atau pekerjaan yang akan dilaksanakan. Jadi setelah kita menentukan tujuan dari kegiatan tersebut, kita meneliti masalah-masalah yang akan ada di sekitar, yang mana nanti bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut menjadi lebih baik. Yang ketiga yaitu mengumpulkan data dan informasi-informasi yang diperlukan. Setelah kita meneliti masalah, kemudian kita kumpulkan data-data yang sudah kita dapatkan. Kemudian keempat, menentukan tahap-tahap atau serangkaian kegiatan. Jadi setelah kita memiliki berbagai masalah yang sudah kita kumpulkan tadi, kita urutkan mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Kemudian yang kelima, menentukan bagaimana problem-problem bisa terselesaikan dengan baik. Jadi dari masalah yang sudah kita kumpulkan tadi, beberapa masalah yang sudah kita kumpulkan tadi, kita harus menentukan bagaimana agar masalah-masalah itu dapat terselesaikan dengan baik. Kemudian prosedur yang terakhir atau keenam yaitu bagaimana pekerjaan-pekerjaan itu akan diselesaikan. Setelah tadi yang sebelumnya kita menentukan bagaimana problem-problem itu bisa terselesaikan dengan baik, yang masih dalam bentuk rencana, yang terakhir ini kita sudah terjun untuk menyelesaikan masalah itu agar bisa selesai dengan baik. Jadi yang terakhir ini adalah proses eksekusi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Seperti itu. Oke, next ke materi selanjutnya. Yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian di sini diartikan sebagai proses menghubungkan orang-orang dalam sebuah organisasi tertentu untuk menyatukan antara fungsi dan wewenang mereka. Dalam proses pengorganisasian di sini didapatkan agar orang-orang tersebut sesuai atau bisa bekerja secara sinergis, kooperatif, dan juga harmonis. Menurut Hikmat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan sebuah pengorganisasian. Yang pertama adalah menyediakan fasilitas, perlengkapan, dan juga staf yang diperlukan dalam menjalankan rencana. Yang kedua adalah mengelompokkan dan membagi kerja sesuai dengan struktur organisasi. Yang ketiga, membentuk struktur kewenangan dan mekanisme koordinasi agar lebih mempermudah dalam pekerjaan. Yang keempat adalah menentukan metode kerja dan prosedurnya. Dan yang kelima adalah memilih, melatih, dan memberikan informasi kepada staf. Kemudian selanjutnya yaitu pengawasan atau controlling. Menurut Sondang P. Siagian, pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses pelaksanaan pengamatan pada seluruh kegiatan organisasi untuk menentukan pekerjaan yang dilakukan apakah berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan. Kemudian dalam fungsi pengawasan ini ada beberapa hal yang dikontrol, yaitu yang pertama, mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target pendidikan yang sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Yang kedua, mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan.
Dan yang ketiga, melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target pendidikan. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi ini adalah memberikan penilaian terhadap hasil kerja yang telah dilaksanakan. Hasil penilaiannya ini dijadikan sebagai acuan dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu unsur pokok dalam proses keberlangsungan pendidikan yaitu adanya situasi nyaman dan tentram yang ada di sekolah, sehingga penting sekali melakukan evaluasi sebagai acuan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan. Baiklah, mungkin itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.